Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima sumiya Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala li'annahu yatasya'abu fihi khairun kasirun. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, segenap hadirin kaum muslimin, jamaah taklim pengajian rutinitas malam Kamis di Musholah At-Thahiriyah dan dari jamaah Asasul Islamiyah Masjid Al-Ansariyah dan juga Baitul Ihsan, terutama Ketua Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, kasepuhan kita Bapak Cecep Wahyu, Bapak Babinsa Kerendang, Bapak Rodani, dan seluruh jajaran kepengurusan di musholah, muratibil acara, bapak-bapak dan para pemuda yang semuanya insya Allah kita kumpul hadir yang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah SWT. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita selalu dianugerahkan nikmat, baik yang kita rasakan maupun yang tidak dirasakan. Karena ada juga yang ingat dengan nikmat, ada juga yang tidak mengingat nikmat. Orang yang selalu ingat nikmat tidak akan pernah lupa terhadap Allah. Tapi orang yang lupa dengan nikmat Allah juga pasti lupa terhadap Allah. Ulah jauh-jauh lah. Orang bisa kadieu bae, bisa aya di majlis. Jaeta lain lempang sorangan, Pak. Ya. Itu adalah Allah yang memperjalankan kita. Kita mengedipkan mata bukan berkedip sendiri, tapi Allah yang mengkedipkan. Kita bergerak tidak bergerak sendiri, tapi digerakkan oleh Allah. Ini nikmat namanya. Jadi ketika orang ingat, sadar bahwa semua apa yang kita rasakan dari segala gerakan-gerakan badan, bahwa ini adalah Allah yang ngatur, Allah yang memberi, maka dengan mengingat itu insya Allah mengingat terhadap Allah Subhanahu. Oleh karena itu dengan bersama-sama kita ta'lim kembali dan memasuki Sya'ban. Karena kita paling beberapa kali pertemuan pengajian sekaligus tawakufan seiring sejalan dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita kembali membuka fikih ya, kajian-kajian fikih Islam dalam kitab Fathul Qorib yang amat sangat berguna, bermanfaat dalam ibadah kita, dalam ubudiyah kita yang berdasarkan petunjuk, yang berdasarkan dalil ya, jadi hujah namanya. Maka orang beribadah tanpa ilmu mardudatun. Kenapa ditolak ibadah orang? Karena tidak ada arahan. Orang bekerja apapun kalau ngaur, ngarang pasti salah, ya. Tetapi bagaimana yang benar? Maka yang benar itu sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan ini sudah ada diabadikan oleh para guru, para alimil ulama di berbagai risalahnya yang diajarkan kepada kita semua umat Islam. Tugas kita sekarang adalah belajar, melanjutkan apa-apa yang sudah diwariskan kepada kita. Tidak perlu kita mengarang lagi, tidak perlu membuat yang baru, tapi kita cukup mempertahankan yang sudah ada. Maka kita kembali membuka di halaman 90 yang ke-7, tengah-tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita menyambungkan pelajaran-pelajaran fikih di dalam Fathul Qorib, yang mana kita saat ini akan melanjutkan atau menyambungkan rukun-rukun sholat. Betapa pentingnya kita mempelajari ilmu sholat. Karena di dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Ada yang sunnah ab'ad, ada yang sunnah hayat, ada juga sunnah mu'akad. Sekiranya kita belum bisa membedakan mana sunnah, mana yang wajib, ini kita masih sulit untuk bisa memahami di dalam rukun-rukun sholat. Tapi ketika kita mengkaji tentang rukun sholat, kita akan tahu pokok-pokok sholat, karena rukun ini pokok. Apa yang kita kaji saat ini adalah pokoknya, utamanya, pendasinya lah, ya. Sebab tanpa adanya pokok tidak akan ada keuntungan, tidak ada modal, tidak ada laba. Ya, maka oleh karena itu yang ke-7 di sini adalah bangun dari ruku, namanya i'tidal. Jadi kita bayangkan nih, kita ruku. Nah, ruku itu adalah yang ke-6. Maka yang ke-7-nya itu i'tidal, menarik gerakan dari ruku. Kita kan ruku nih. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa biham. Itu kita sunnah membaca tasbih ketika ruku. Lalu selesai, udah dapat tumaninahnya, kita angkat kembali sami Allahu liman. Itu sambil kita bangun dari ruku, setelah pajak berdiri baru disambung Rabbana lakal hamdu. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah itu sambil lempeng, sambil mengangkat badan dari ruku ya. Ketika udah lurus baru tuh Rabbana lakal hamdu. Jadi ulah diborong, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, urang nonggeng keneh. Jadi harus kita tahu ya, membaca Rabbana lakal hamdu, usahakan badannya sudah pajeg ya, badannya sudah lurus berdiri itu ya. Sebagaimana sebelum ruku kan kita berdiri, lalu bangun ruku berdiri lagi, inilah i'tidal gitu ya. Ada kalanya berdiri bagi yang mampu, yang sehat ya, dan ada kalanya orang sholatnya duduk.
bagi yang tidak mampu, katakanlah yang tidak karena berdiri ini termasuk rukun fi'li, wajib hukumnya orang yang sehat yang mampu berdiri. Tapi kalau dia bisa berdiri, dia sehat tapi malah duduk, sholatnya sholat wajib, batal sholatnya karena meninggalkan rukun fi'li. Tapi kalau sholat sunnah meskipun dia mampu berdiri, maunya sambil duduk, nggak apa-apa, cuman dikorting pahalanya. Aturan 100 jadi gocap. Tuh, jadi kapadil dikorting. Cak malaikat ngeunah bayang 100 dia sholatnya diuk. 50. Itu aturan berkat 1 sapotong ieu mah. Ndogna sabelah. Ya. Itu kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib tidak bisa berdiri maka harus duduk. Terus itu nggak cukup sampai di situ, nanti panjang ceritanya ya. Nanti panjang karena sholat itu yang terakhir dilaksanakan dengan kedip mata, isyarat atau dengan hati. Ya, bagi yang sama sekali sudah tidak bisa. 1 berdiri, 2 duduk, 3 tidur miring, 4 yaitu celentang. Yang kelima gerakan dengan hati atau dengan kedip mata. Kalau sudah itu tidak ada, bahkan detak jantungnya juga sudah tidak ada, napasnya juga sudah tidak ada, baru disolatkan. Makanya ini terakhir. Ya, kenapa orang itu harus disolatkan kalau mati? Karena udah nggak sholat. Kenapa orang yang masih hidup nggak disolatin? Karena dia masih bisa sholat sendiri. Orang yang masih hidup makan tahlil nggak ditahlilkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa keneh orang tahlil, mantak ulah ditahlilan, nu tahlil. Tapi orang yang mati ditahlilkan karena lapan la ilaha illallah 1 kali saja udah nggak bisa, artinya udah nggak bisa nyari pahala. Orang mati sudah tidak bisa mencari pahala kecuali dia ketika hidup punya 3 celengan, tabungan, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Kalau kita nggak punya itu, dari mana lagi kalau bukan dari amal pribadi masing. Ya. Jadi makanya hidup tidak semudah bayangan, harapan dan keinginan. Boleh-boleh saja orang punya harapan dan keinginan, tapi yang harus kita ingat ada ketentuan, ada qadar takdirullah. Yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Urang hayang nama kieu, Allah berkata lain. Ya, itu yang harus kita pahami dalam hidup. Ya. Jodoh aja kan begitu. Bebenean majeng si anu pan kawin majeng sahat. Itu qadarullah namanya. Bebenean mau urang jeung urang jauh kawin majeng tetangga. Nah, itu. Nah, ya. Nah, itu namanya di luar dugaan. Mau tidak mau inilah qadar. Inilah ketentuan, inilah papasten yang harus diterima. Tadi udah diaji. Iya. Yang keenam, iman kepada papasten. Baiknya, buruknya itu semua datang dari Allah. Itu. Iya. Nah, kemudian selesai kita melaksanakan i'tidal, ya. Jadi kalau panjangnya sunnah di sewaktu i'tidal kan ada tambahan. Ya mil'us samawati wa mil ardi wa mil masita min syai'in ba'du. Itu sampai membaca itu ya ada sunnah. Kemudian yang ke-8 masih di ini ya, masih di i'tidal, jangan kemana-mana. Bayangkan masih berdiri bangun dari ruku. Maka yang ke-8 namanya tumaninah di dalam i'tidal. Jadi kita masih berdiri. Jadi nggak buru-buru nyoloyog sujud gitu. Ya, jangan dulu kita sujud, pajegan dulu, kembalikan dulu posisi badan kita dari tadinya ruku, berdiri, setelah tumaninah baru kita melanjut rukun yang berikutnya, yaitu yang ke-9, ya. Wa tasi'u sujudu marratain, ya. Adapun yang ke-9 rukun salat sujud 2 kali di dalam tiap rokaat, baik sholat yang wajib, sholat nadar, sholat apa saja, tetap yang namanya per 1 rokaat sujudnya 2 kali. Ya, mau sholat wajib, mau sholat sunnah sama aja, karena sama-sama di dalam rukunnya. Maka kalau orang sujudnya cuma sekali, gitu ya, umpama batal sholatnya.
Ya, apalagi disengaja. Ya. Jadi harus 2 kali. Minimal sujud paling sedikit, paling sebentar adalah menempelkan sebagian kening nih, jidat ya. Dengan tempat sujud, jangan terhalang benda yang ada di kepala, kopiah, sorban, mukena kalau wanita. Jadi jangan sampai terhalang keningnya untuk nempel di tempat sujud atau sajadah. Apa sajalah yang kita anggap buat tempat sujud, keramik, marmer, sajadah, apa saja. Kalau di kampung mungkin daun pisang, ya, karena kita udah niat itu adalah bakal tempat sujud. Nah, tempat sujud yang udah kita siapin harus nempel di kening kita. Tidak boleh terhalang dengan benda yang lain. Itu. Seperti tanah atau lainnya, ya. Maka disitulah kita memahami, sedikitnya asal nempel. Kata-kata nempel tentu harus ada tumanina. Nah, kemudian wa akmaluhu ayyukabbira lihuwiyhi lisujudi bila robin yadaihi. Sujud yang paling sempurna, yang paling benar, yang tidak diragukan akan kebenarannya, dianggap sempurna adalah membaca takbir ketika turun sujud. Kan kita mau sujud nih, tadi itidal nih, Allahu Akbar. Jadi sambil Allahu Akbar, badannya turun untuk menuju sujud. Enggak takbir, ya enggak batal, karena memang itu bukan wajib. Nah, di situ kita bisa membedakan, betapa banyak kesunahan yang menjadi untung itu ditinggalkan ketika belum paham. Tapi jangan juga dianggap wajib padahal sunnah. Jangan, waduh repot urusannya kalau wajib dianggap sunnah, kalau sunnah dianggap wajib. Ada orang sholat suaranya rusak, dia jadi imam. Karena suaranya rusak, lalu dia itu diganti oleh makmum, tukar posisi tempat, padahal Fatihahnya sudah selesai. Ketika tinggal baca surat, diganti oleh makmum, petukar tempat. Kalau dalam fikihnya Imam Syafi'i, ini sudah menabrak aturan-aturan gerakan. Yang pertama, gerakannya lebih dari 3. Yang kedua, karena bacaan rukunnya sudah sempurna. Adapun yang sunnah tidak perlu ditukar dengan imam menjadi makmum, makmum menjadi imam. Andai kata makmum tidak bisa melanjutkan bacaan Fatihah setelah Fatihah surat, maka nggak usah bingung-bingung, baca aja dengan sekemampuan. Kemudian ruku. Bahkan kalau imamnya keder baca ayat surat lupa, muter-muter. Ya, contohnya surat Al-Kafirun. Hese neangan tungtungna urangnya. Iya. Jadi kita mencari ujungnya di mana, ini ayat kan bingung. Apa mau dibantu tuh sama makmum? Nggak mungkin kan? La a'budu ma ta'budun wala ana abidum ma abatum. Balik deui wala antum abiduna ma a'bud. Balik deui wala ana abidum ma abatum. Atau meureun ge puyengnya makmum di belakang. Kumaha cek makmum? Buru-buru wali yadin. Itu ya. Artinya kalau kita udah bingung nih, udah langsung aja ruku. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Ya karena kan sunnah. Ya. Karena kan sunnah, nggak mesti harus kita sempurna. Kalau Fatihah mah mau tidak mau harus sempurna, wajib gitu bacaannya. Nah, ini artinya kita harus benar-benar menuju yang sempurna, membaca takbir tadi ketika turun mau sujud tanpa mengangkat tangan. Ya, kalau kita kan mengangkat tangan, makan dari awal dan bangun daripada rokaat yang ketiga setelah tahiyat diangkat tangannya tuh, Allahu Akbar. Kalau ini mah kita habis sami Allah liman hamidah, enggak disunatkan ngangkat tangan. Tapi hanya sunnah membaca Allahu Akbar. Saya contohkan nih, ya supaya nggak ribet. Kita dari tadi membahas itidal ya. Nah, kita ruku nih ruku yang kelima, 6-nya tumaninah. Lalu kita angkat sami Allahu liman
hamidah. Ini namanya itidal. Jadi ketika kita mau sujud nih, tidak perlu ngangkat tangan, tapi Allahu Akbarnya mah dibaca. Allahu Akbar. Jadi langsung Jadi enggak begini maksudnya nih. Kan tadi udah sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Mau sujud ngangkat tangan. Allahu Akbar. Jadi enggak pakai ngangkat tangan. Kalau ada yang ngangkat tangan enggak batal sholatnya, tapi makruh. Seperti itu. Ya, jadi makruh gitu. Kalau misalnya ada orang menyalahi aturan yang mestinya sunnah enggak dipakai, yang dilarang malah dipakai. Nah, itu akan menjadi suatu kemakruhan, ya. Nah, jadi tanpa mengangkat tangan, itu maksudnya. Meletakkan kedua lutut, lalu tangan, lalu kening, lalu hidung. Berarti ini namanya rukun-rukun sujud. Jadi ketika kita ingin tahu rukun sujud, ditanya, ada berapakah rukun sujud? Kita tinggal ngitung. 1, jidat, dahi kita ya. Yang kedua, telapak tangan kanan. Yang ketiga, telapak tangan kiri. Yang kelima, dengkul, yang keempat, dengkul kanan. Yang kelima, dengkul kiri. Yang keenam, telapak kaki kanan. Yang ketujuh, telapak kaki kiri. Adapun yang namanya hidung itu sunnah. Hidungnya nempel pasti, apalagi kalau hidungnya mancung. Pasti. Mungkin lebih duluan hidung daripada dahi, lantaran kapanjangan irungna dong si Petruk. Tapi kalau orang yang pesek tapi nong-nong, misalnya jendol, pasti tarang heula, kemudian Tapi bagi orang yang mancung pasti hidung dulu. Tapi di sini yang wajibnya kening, tapi hidung masun. Nah, yang wajib lagi apa? 2 telapak tangan. Dan laki-laki ini tidak boleh tertutup. Kalau ada lengan panjang terlalu panjang menutupi bisa makruh. Ya, kalau batal enggak. Kemudian yang wajib sujud apa? 2 dengkul, tapi wajib ditutup karena aurat dengkul. Misalnya ada yang bolong, kelihatan dengkulnya, batal sholatnya. Walaupun dia sendiri yang melihatnya, bukan orang lain. Jep bolong samping, teu make celana panjang. Akhirnya kelihatan, wajib diulang. Ya. Nah, kemudian apalagi yang sujud ini? Telapak kaki kanan dan kiri. Walaupun hanya diwakili oleh jempol umpamanya. Ini wajib kita pada saat sujud itu ikut sujud. Maka dengkul sujud, telapak tangan dua-duanya sujud, kaki pun dampal kaki dua-duanya juga ikut sujud. Maka itu namanya rukun-rukun sujud. Itu sempurna namanya, ya. Wal asiru tumaninatu fihi ay sujudi bihaitsu yanalu maudi'a sujudihi siqala ra'sihi. Nah, yang ke-10 namanya rukun salat tumaninah. Tumaninah pasti ada. Karena setiap gerakan harus ada termasuk sujud nih. Biar bagaimanapun kita sujud harus ada tumaninah, ya. Ketika sujud, yaitu sekira tempat sujud terbebani oleh beratnya kepala. Jangan ditahan beratnya kepala, biarkan seberatnya kepala turun. Lamun cenah huluna 5 kilo, ya 5 kilo. Jangan ditahan. Ieu mah hulu beratna 10 kilo ditahan jadi 2 kilo. Pegel pantangan. Atau sebaliknya, hulunya beratnya 5 kilo, jangan dibuat 20 kilo. Ditekan-tekan. Ya. Jangan terlalu ditekan diberatkan, jangan terlalu ditahan dientengkan. Sebawaan beratnya kepala. Jadi seperti itu sujud namanya, saudara. Jadi kita dari waktu ke waktu sholat supaya lebih baik. Jadi kalau kita selalu ingat pengajian ini, ingat pelajaran ini, pasti kita akan prakteknya menyesuaikan. Tapi kalau nggak pernah kita kaji tentang rukun sholat, atuh ilun baik. Gitu kan? Melihat orang begitu ya kita begitu. Baik dari wudunya ikut-ikutan, dari sholatnya ikut-ikutan. Ini nggak benar kalau cuman ikut-ikutan. Tapi bukan kita ikut-ikutan, tapi melakukan dengan petunjuknya, sesuai dengan ilmu fikihnya. Insya Allah itu, ya. Jadi harus ada tumaninah. Makanya bagaimana tumaninah? Nah, kita tambahkan sunnahnya karena di sini mah bicara rukun ya.
Nah, nanti sunahnya makan ada, tapi di sini akan saya masukkan. Apa sunahnya ketika kita sujud? Membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Satu kali dengan santai itu akan mendapatkan tumaninah. Satu kali pun tidak baca, tidak akan dapat tumaninah, khawatir batal sholatnya. Ya. Jadi kalau kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, apalagi kalau 3 kali, ini udah yakin sekali dengan 3 kali membaca tasbih pasti sempurna tumaninahnya. Ya, karena apa? Karena kalau kita hitung lebih banyak lagi kan ada 5, ada 7, ada 9, terakhir ada 11. Ya kalau sholat sendirian silahkan mau dipanjang-panjangin, kalau sendirian mah tidak ada masalah. Kalau kita panjang ada makmum kan gak enak. Gak enak hudang deui makmum. Karena kita lama sujudnya. Terus nggak kedengaran kan lama. Makmum mengira imamnya sudah bangun. Ditong kumaha kieu. Ih, cak kapadil jancan hudang. Bingung kapadil mau bagaimana coba pas itu. Nah, maka makmum yang sudah terlanjur mengangkat kening dari sujud, jangan sujud lagi. Kalau sujud lagi kapadil batal. Jadi kudu kumaha kieu bae ngadangong. Iya, dong bayawa. Kieu bae sampai nungguan si imam hudang. Kalau imamnya udah bangun, tapi kalau dia bisa udah begini, taunya dia tertipu, begini lagi. Cak mana nu nyahun ya. Nu ngadeuleuk. Yehe, deul jelema memang teu nyahoon, kantus teu nyahoon, malaikat mah nyahoon. Apa kata malaikat? Padil curang. Dia menambah rukun. Berarti itu kapadil dalam 1 rakaat sujudnya 3 kali karena tadi udah sempat bangun. Nah, maka siapapun kita yang udah terlanjur bangun dari sujud sementara imamnya masih sujud, jangan sujud, tungguan baik orang. Bohongan orang hayang teh heula. Begitu kan banyak itu yang begitu banyak tuh. Banyak dikiranya imam udah bangun, ketaunya masih sujud. Itu aja dia sujud lagi gitu. Nah, inilah batal ya. Jadi tidak boleh terangkat. Wala yakfi imsasu ra'sihi maudi'a sujudihi bal yatahammalu bi haitsu law kana tahtahu qutnun masalan la talbasa wa dhahara asaruhu ala yadin walau furidot tahtahu. Tidak cukup hanya menempelkan kepala di tempat sujud, artinya tesah kalau cuma terus nempel langsung ditarik lagi, nggak boleh. Kan dia tidak cukup, artinya tidak sah. Iya. Sekira andai kata di bawah tempat sujud itu ada kapas, maka tekanan itu membekas pada kapas. Ini mah orang yang sholat di spring bed. Yang sholat di atas kapas, kapuk, kasur. Kan kalau kita sujud di kasur, lekok tuh. Iya. Kalau kita cuma nempel, kan belum sampai dasar. Ya itu tidak cukup, tidak sah. Kita sholat di atas kasur, cuma nempel doang. Padahal kalau dibenerkan senempelnya, ikut turun tuh kapasnya itu. Itu harus seperti itu. Kalau misalnya baru nempel, dia nggak sampai dasar, kita langsung bangun, itu batal, nggak cukup. Bongan orang sholat di kasur. Jadi kasur itu kalau disujudin, biarkan sampai jauh mana dia nekuknya nih. Di situ. Kalau dia mestinya masih berat dengan kepala masih neken ke bawah, kitanya udah langsung bangun. Ini yang nggak boleh. Itu. Ya, jadi boleh-boleh saja, sah-sah aja sholat di atas kasur, sholat di atas spring bed yang ngenyoy. Tapi ketika sujud hati-hati, ini kepalanya harus sujud sampai neken supaya kapas kapuk yang kita sujudi ikut turun ke bawah. Gitu. Ya. Wal hadiya asara al julusu baina sajdatain fi kulli raqatin sawaun sholat qaiman au qaidan au muttaji'an. Yang ke-11 rukun salat duduk di antara 2 kali sujud. Dalam 1 rakaat sujud ada berapa kali? 2. Dalam setiap rakaat sujud 2 kali. Di antara 2 sujud ada namanya duduk. Ya, saya contohkan. Tadi kita habis sujud nih. Ya. Kita bangun dari sujud nih. Allahu Akbar. Di sini kita duduk julus yang ke-11.
Sunnah di saat duduk membaca Rabbig firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Ternyata bacaan-bacaan itu kan sunnah. Betapa banyak untung kita. Andai kata dia nggak baca juga kan sah-sah aja, karena bukan wajib, bukan rukun. Tapi bagaimana orang membaca tadi Rabbig firli warhamni untuk mendapatkan pertama tumanina? Ya, karena apa? Karena ini adalah di antara orang yang duduk pada saat melaksanakan daripada pertengahan antara dua sujud, maka duduk di situ rukun namanya. Jadi kalau orang enggak ada duduk, cuman sebentar doang, enggak nyampe tumanina, langsung disambung lagi sujud yang kedua, maka batal. Nah, jadi disitulah. Baik itu orang yang sholatnya tadi, ya berdiri karena sehat ya, ataupun dia sholatnya sholat sambil duduk, atau dia sholatnya sholat sambil berbaring. Tetap aja mesti ada gerakan duduk di antara dua sujud sebagai pengganti, meskipun dengan isyarat, ya. Seperti orang sambil duduk. Jadi kalau dia duduk kan sholatnya, bagaimana dia duduk bisanya duduknya? Karena duduk ini kan terbagi-bagi. Nyamannya dia sholat bagaimana? Ada duduk iftiros, begini duduk iftiros, tahiyat awal. Ada duduk tawaruk. Nah kalau duduk tawaruk begini. Ini finishing kalau udah begini mah. Kalau ada orang sholat duduknya udah begini, kita pasti yakin mau salam terakhir, ya. Nah, jadi ini adalah yang ke-11, duduk di antara dua sujud. Sunnah membaca tadi Rabbig firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu, meskipun sholatnya sambil atau sambil tiduran, tetap ya ada dua duduk dan dua sujud. Wa aqalluhu sukunun ba'da harokati a'dha'ihi wa akmaluhu ziyadatu ala dzalika bidu'ail waridi fihi. Jadi minimal duduk ini adalah anggota badan tenang setelah bergerak, nggak baca apa-apa untuk mendapatkan tumanina. Tapi sempurnanya adalah melebihi hal tersebut. Tidak hanya cuman bergerak dalam duduk, tapi dengan membaca doa khusus tadi udah dibahas. Rabbig firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini. Nah, itu diantaranya untuk menuju kesempurnaan sholat. Falam yajlis baina sajdataini bal soro ilal julusi akroba lam yasiha. Mau dibaca lam yasih boleh, lam yasihu boleh, lam yasihi boleh, lam yasih boleh. Jika seseorang tidak melakukan duduk antara dua sujud dengan cara tegak dan tumaninah, tetapi dia jadikan duduknya itu lebih mendekati sujudnya karena terlalu cepatnya dia saat duduk. Cak urang mah terlalu cepat-cepat gerakannya hingga tidak bisa kita menentukan di mana ini duduk di antara dua sujud. Sehingga ada kesan seperti tidak duduk. Saking cepatnya gerakan, kita tidak melihat bahwa dia duduk di antara dua sujud. Maka tidak sah sholatnya. Jadi boleh kita pahami begini. Andai kata ada orang terlalu cepat gerakannya sehingga tidak mencapai duduknya tumanina itu kan satu kali tasbih minimal. Subhanallah. Satu kali tasbih. Ya, karena tasbih yang paling pendek itu subhanallah. Kalau dipanjangin kan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, itu. Nah, ini tidak sah kalau kita meninggalkan tumaninah di dalam duduk antara dua sujud. Nah, kemudian wasania asaro tumaninatu fihi ail julusi baina sajdataini. Yang ke-12 masih tentang rukun salat. Apa rukun salat yang ke-12? Tumaninah ketika duduk di antara dua sujud. Berarti yang tadi kalau tadi kita membahas apa namanya duduknya, kalau sekarang membahas tumaninahnya. Karena di setiap gerakan ada Untuk apa ada tumaninah? Untuk supaya tidak
buru-buru untuk bisa membedakan setiap gerakan. Oh ini ruku, oh ini sujud, oh ini i'tidal. Kalau nggak ada tumaninah kita nggak tahu mana ruku mana tumaninah. Berat gitu kan, kayak orang di YouTube tuh sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Ya, nanti datang viral lagi nih kalau mau Ramadan, taraweh kayak begitu tuh. Ya. Nah, jadi dengan mempelajari rukun-rukun sholat kita akan bisa mendeteksi mana yang sah dan mana yang tidak dengan ilmu tentunya. Karena orang melaksanakan sholat itu harus bisa memahami mana wajib, mana mana yang dianggap sah, mana yang dianggap batal. Makanya orang menghukum ini, wah kamu sholatnya batal, itu karena punya ilmu dia. Tanpa ilmu, dari mana dia mengatakan orang lain tidak sah sholatnya? Orang mengatakan sholat kamu batal, tentu dia pemahamannya dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, boro-boro tahu dia batal atau tidak, seperti itu. Ada orang tidak melakukan gerakan yang wajib, lalu orang itu melihat, seperti tawaf, ibadah haji, ibadah umroh kan. Misalnya orang ibadah haji, umroh, dia tidak melaksanakan sa'i. Sa'i itu berjalan dari Gunung Sofa, Gunung Marwah. Ada temen yang ngelihat, kamu tadi umroh, iya, kok nggak ikut sa'i? Enggak lah, saya lagi nggak enak badan. Atau batal ibadah umrohnya, hajinya. Kenapa? Karena sa'i bagian daripada rukun haji, rukun umroh. Begitu. Ya, nah, sama di dalam ibadah yang lain pun sama. Misalnya orang itu puasa, lalu dia melakukan sesuatu yang dianggap batal dalam puasa. Orang itu melihat, lalu dia ngomong, wah batal puasa kamu. Kenapa? Karena dia tahu syarat sahnya puasa. Tapi lamun ununya matenya apa ini batal puasa? Atau ngerokok bae orang. Loh, kamu puasa enggak? Puasalah, kok ngerokok? Ya ngerokok kan nggak batal. Kenapa? Kan dikeluarin lagi asapnya. Nggak kenyang-kenyang. Nah, apabila ada orang memahami itu karena bodoh, tinggalnya di hutan, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak orang alim mengerti tentang agama, dan tidak ada untuk bertanya. Lalu dia berpikir mungkin ngerokok mah nggak batal karena cuma dihisap, asapnya dibuang. Maka orang sekelas itu sah puasanya. Tuh, pikir begitu. Tapi kita mah yang tinggal di angke, loba kiai, loba ustad, bloon bae. Nah, lamun sampai menganggap bahwa dengan merokok puasa tidak kecuali kapadil lupa. Kapadil lupa bangun tidur ngopi. Di baturan ku kantus nage lupa. Atuh duaan pada lupa nu edan kabehan. Kalau lupa mah mau 2 batang, mau 2 bungkus, lanjut makan 2 piring. Tetap lupa. Wah, ini mah anugerah kapadil. Begitu beres, makan beres, ngerokok beres, minum terap. Alhamdulillah. Ingat dia, puasa, lanjutkan. Pan hebat eta luar biasa. Diberikan keberkahan puasana. Aturan leles lemot dibere sahur di 2 kali. Paling-paling ketagihan dia. Ya Allah, mudah-mudahan besok lupa lagi. Itu ya. Nah, jadi inilah ya, bahwa kita benar-benar harus memahami. Nah, ini kita belajar insya Allah lah ya. Karena biar bagaimanapun jangan bosan kita dalam ilmu fikih. Karena fikih mah pemahaman, dan pemahaman itu bagaikan air ya, cikara cak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Wasalisa asaro al julusul akhiru alladzi la yaqibuhus salam ya. Kemudian yang ke-13 rukun salat, yaitu membaca tahiyat dalam duduk tersebut, namanya tahiyat akhir. Minimal adalah sebagai berikut ya, ada bacaan tahiyat. Jadi kita harus tahu mana tahiyat, mana solawat. Jadi kadang-kadang ini pemahamannya digabung, tahiyat dan solawat. Malah beda. Tahiyat dan solawat, tahiyat mah tahiyat yang ke-13, solawat mah nanti ada lagi ya, yang ke-15. Nah, di sini bacaannya at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi. Kok nggak pakai at-tahiyatul mubarak? Ini kan di sini yang dibahas rukun-rukun. Makanya bukan, jangan sampai ini jadi apa ya, orang-orang loh
Di Fathul Qorib juga cuman atahiyatulillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu. Ini mah cerita tentang rukun. Makanya di sini bacaan tasbih pun tidak ada kan? Bacaan sami Allah tidak ada, bacaan subhana rabbil a'la tidak ada, karena ini mah di luar sunnah. Makanya tadi saya terapkan sunnahnya dengan yang wajib. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang baca attahiyatulillah, assalamu alaika, sah. Tapi sempurnanya assalamu alai attahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu sunnahnya ya. Tapi bapak-bapak mohon maaf, kalau sudah tahu hafalnya yang tadi attahiyatul mubarakatuh itu pertahankan. Jangan dirubah, jangan gara-gara nanti melihat ini yang dipakai. Ini mah cerita tentang wajibnya. Nah, terus salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalimatnya salamun, tapi kalau yang komplitnya assalamu alaika. Sama-sama juga sih. Lapan salamun menambahkan tanwin mimnya tuh. Ketika dihidupkan alif lamnya tanwinnya hilang tanwinnya. Contoh assalamu enggak assalamun. Ya. Jadi kalau salamun alif lamnya hilang, enggak pakai as, tapi kaitunya assalamu. Tapi kalau mau tanwin mun, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baru di situ bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini namanya adalah sesuatu dialog ketika Isra Mi'raj. Di atas Sidratil Muntaha Allah dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita nggak cukup sampai di sini, masih ada di bawah, lihat. Wa akmaluhu tasyahudi. Tuh, kalau ngajinya sepotong ini jadi masalah. Ya. Paling lengkap adalah sebagai berikut. Tuh, 93 lihat di atas. Nah, di sini nih. Ya. Kalau tadi yang wajibnya bacaan. Kalau yang komplitnya, yang sunahnya, tuh at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Jadi di situ ada assalamu alaika. Kalau yang tadi mah salamun alaika. Kalau ini mah assalamu alaika. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka inilah dialog. Ya, Allah mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nabi menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kemudian kata Nabi asyhadu alla ilaha illallah, lalu kata Allah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, ya, kajian kita yang insya Allah nanti kita akan lanjut setelah kita tawakuf. Semoga saja Allah masih memberikan sehat panjang umur kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.